Oke, balik lagi di Ngobrol Bola Nggak Serius Tapi Serius bareng gue Raka. Dan gue Dimas, yang semalam nyaris banting remote gara-gara lihat pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi. Astaga Raka, 2-3. Tapi bukan cuma soal kalah, ini soal caranya kalah. Nah itu dia, gue nonton juga dan jujur bukan kayak nonton tim nasional yang lagi kualifikasi Piala Dunia. Tapi kayak nonton tim RT yang baru dikumpulin mendadak buat lawan kelurahan sebelah. Wow, ya. Mainnya kayak, ayo ngisi daftar hadir dulu deh baru main bola. Nggak ada bentuk, nggak ada sistem. Padahal kan udah masuk ronde 4, harusnya udah mateng dong. Kalau kita lihat analisa dari media, katanya dua hal yang paling hilang tuh transisi dan soliditas pertahanan. Ya emang benar bro, waktu Arab Saudi nyerang, kita kayak, gimana ya, kayak barisan pengibaran bendera yang lupa aba-aba. Betul, siapa jagain siapa, siapa nutup siapa. Kayak nggak ada koordinasi. Dan yang paling bikin gue ngelus dada, sistem pertahanan kita tuh kayak wifi gratisan di warung kopi, kadang nyambung, kadang hilang sinyal. Aduh, itu perumpamaan jahat tapi tepat. Dan jangan lupa, eksperimen keluar, Yakub Sayuri dijadiin bek sayap. Gue ngerti sih, mungkin pengen inovasi. Tapi hasilnya kayak lo maksa tukang sate jadi barista kopi. Bisa sih, tapi rasanya aneh, bos. Gue tuh kasihan sama pemain-pemainnya, karena mereka tuh cuma nurut sama sistem latihan yang dikasih. Jadi bukan salah pemain sepenuhnya. Tapi kalau sistemnya sendiri udah goyah, ya hasilnya begini. Ya benar, ini tuh bukan soal kalah, tapi soal kehilangan arah. Kita pernah punya progres bagus di era pelatih sebelumnya. Tapi sekarang, jujur terasa mundur beberapa langkah. Kayak nostalgia ke era 2000-an bro. Umpan lambung, long pass, semua diangkat tinggi. Padahal kita nggak punya Peter Crouch di depan. Iya. Bola diangkat tapi pemainnya pada pendek. Kayak latihan servis volley, bukan build up play bola modern. Tapi gini, meskipun banyak kritik, asa itu masih ada, Rak. Masih bisa kalau kita menang lawan Irak. Tapi, paus, kalau mainnya masih kayak lawan Arab Saudi, ya mending kita realistis aja. Itu bukan asa, tapi mimpi di siang bolong. Setuju, tapi gue nggak mau kehilangan harapan juga. Tim ini punya potensi, tinggal gimana Kluivert bisa nyusun lagi harmonisasi permainan. Bukan cuma ngatur formasi, tapi ngatur rasa bermain. Nah itu, main bola itu bukan cuma soal strategi di papan tulis bro, tapi juga chemistry bro. Kalau pemain udah bingung, gue harus kemana? Ya yang salah bukan mereka, tapi yang ngatur jalannya permainan. Dan Kluivert juga harus peka bro. Kalau emang suka ball possession, ya pastiin pemainnya bisa pegang bola tanpa jatuh cuma karena disenggol angin. Harusnya sih gue ketawa di bagian ini. Haha, itu bener banget. Kadang bola baru disentuh dikit udah jatuh. Ngelihat wasit kayak nunggu dikasih simpati. Aduh, kalau mau ke Piala Dunia, mainnya jangan baperan. Setuju, bola itu buat dikejar, bukan buat diratatin. Dan tolong, kita semua pengen lihat tim ini bermain dengan harga diri, bukan sekedar ya udah deh, yang penting udah nyoba. Kita semua masih punya harapan. Kalau Indonesia bisa menang lawan Irak, fase kelima masih bisa digenggam. Dan itu bukan keajaiban, tapi buah dari kerja keras dan perbaikan. Betul, dan kalau sampai menang, seluruh Indonesia bakal bersorak, bukan karena keajaiban, tapi karena akhirnya tim ini main dengan jiwa. Jadi, ayo Kluivert dan anak-anak Garuda, ini bukan waktunya buat coba-coba. Ini waktunya buat berjuang sungguh-sungguh. Oke, itu tadi obrolan serius tapi penuh tawa dari kita. Semoga minggu depan kita bahas kemenangan, bukan keberantakan lagi ya, Rak. Dan buat pendengar yang masih setia, ingat, cinta sama timnas itu kayak cinta ke mantan. Kadang nyakitin, tapi susah banget buat bener-bener ninggalin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa, dukung terus Garuda, biar terbangnya bukan cuma di mimpi.